saya menjadi enggan untuk mengatakan minoritas jadinya sekarang itu. Karena seharusnya hal itu tidak ada kalau apresiasi itu sudah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat bernegara kita. Harapan-harapan kedepannya apa saja itu, Pak? Kalau pertanyaannya itu saya tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab harapan-harapan pemerintah maksudnya, no? Apalagi seperti saya orang kecil itu kalau terlalu banyak berharap nanti malah stres sendiri, Pak. Karena nggak akan sampai di sana. Tetapi saya lebih berpikir bagaimana kita sebagai warga negara itu berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Selamat sore, jumpa lagi kita di acara Garda Budaya dengan acara tetap Masyarakat Bertanya Tentang Konstitusi. Acara ini dibuat untuk memberi pemahaman konstitusi kepada masyarakat umum dan untuk memberi pembelajaran bahwa konstitusi bukanlah hanya konsumsi orang-orang di pusat pemerintahan di Jakarta sana. Seperti biasa di sebelah kanan saya ada narasumber tetap kami, Bapak Dr. Sigit Sabtonugroho, SHM. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Di sebelah kiri saya ada pendatang baru di acara ini, Bapak Dr. Andes Samar Sudano. Sudano, Bapak Dr. Andes Samar Sudano. Sebagai tadi dibilang tokoh masyarakat, tapi Pak Samar agak keberatan kalau disebut tokoh karena diontok-ontok dan diokoh-okoh katanya kalau tokoh itu. Baiklah, kita lanjut saja langsung ke sesi pertama tentang karena yang kebetulan datang ini adalah tokoh masyarakat. Nah, kita bicara tentang pasal 29, Pak. Pasal 29 di sini kan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi saya akan memberi pertanyaan pertama langsung saja kepada Pak Samar. Pertanyaannya mudah saja kok, Pak. Ujian. Ini bukan ujian. Ini hanya sharing saja. Jadi Pak, dengan yang disebut tadi pasal 29 ayat B ya tadi, itu apakah sudah terlaksana bahwa negara itu benar-benar menjamin? Apakah jaminan negara itu sudah benar-benar masyarakat itu bebas melaksanakan kepercayaan dan agama yang dianut itu masing-masing? Apakah benar sudah bebas, dijamin dengan bebas sesuai seperti apa yang diundangkan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat B tadi? Monggo Pak. Terima kasih, Pak Bigi. Terima kasih. Malam ini kita ketemu. Saya bukan tokoh masyarakat juga bukan, tapi yang masyarakat kecil yang setiap hari bergelut dengan orang-orang kecil, walaupun saya juga agak besar. Nah, kalau pertanyaannya adalah masalah apakah pemerintah sudah menjamin tentang kebebasan berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang pasal 29 ayat 2, ya, sudah. Tetapi kalau melihatnya dari sisi masyarakat, apalagi saya masyarakat bawah saya juga agak tinggi, masyarakat biasa seperti saya ini ya, saya katakan belum. Belumnya itu karena masing-masing orang itu ada satu hal yang pembawanya sama.
yaitu ego. Jadi kalau orang egonya masih tinggi, maka kalau kita khususnya berbicara tentang apakah sudah kebebasan berketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul memang sudah terimplementasi sesuai dengan undang-undang, maka jawabannya belum. Yang membuat belum adalah tingkat egositas seseorang. Semakin seseorang egonya tinggi, maka terkait dengan kebebasan berketuhanan itu pasti semakin agak menjauh. Egonya semakin turun, baru kebebasan berketuhanan itu akan semakin nampak. Semakin egonya berkurang sampai idealnya itu tidak ego, itu baru kebebasan berketuhanan itu benar-benar akan terjadi. Mohon maaf, saya tidak mengatakan kebebasan beragama, tapi kebebasan berketuhanan. Karena di dalam undang-undang itu bukan beragama saja, tetapi berketuhanan. Sehingga penghayat kepercayaan itu tidak melanggar undang-undang, namanya berketuhanan. Nah, agama sendiri, di dalam agama mesti harus berketuhanan di dalam agama. Tetapi tidak beragama asal berketuhanan di Indonesia ini diizin. Ini yang kadang-kadang juga masih belum dipahami oleh semua pihak, terutama yang egonya masih tinggi-tinggi begitu, biasanya merasa orang yang tidak beragama itu wajib dilenyapkan. Nah, ya nggak begitu, nggak tapi artinya bukan harus wajib beragama. dilenyapkan orangnya. Iya. Pemahamannya itu tadi. Itu sementara itu saja dulu. Oh, siap. Jadi itu nggak termasuk egoisme kelompok ya, Pak ya? Enggak, ini ya? saya baru bicara egonya. Nama ego itu pada diri masing-masing. Tapi ego diri masing-masing kalau berkelompok banyak jadi menjadi egoisme kelompok bisa? Enggak. Enggak. Karena nanti ada dasar kenapa ego itu. Atau sedikit saya tambahkan. Jadi kalau saya mengatakan ego itu dasarnya adalah fisik yang dimiliki oleh manusia. Kalau bahasa saya adalah bahasa panca indria ini. Selama orang masih punya mata, telinga, hidung, mulut, kulit, ditambah lagi dengan pikiran, ego itu untuk nol ego tidak mungkin. Tetapi dengan mata, telinga, kemudian hidung, mulut, kulit, pikiran yang terkendali, nah itu baru egonya akan bisa semakin turun. Jadi prinsipnya pengendalian dari ego tadi. Pengendalian diri aja bahasa mudahnya, karena diri terdiri dari kita panca indera itu. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Oki tentang apakah bisa ego kelompok, enggak. Tidak ego kelompok menurut saya, karena itu menyangkut diri ya. Nah, perkara ego yang dikumpulkan menjadi satu kelompok yang punya komitmen ego begitu ya bisa jadi itu kebutuhan kelompok akhirnya jadi atau tujuan kelompok. Masuknya di situ tadi maksudnya. Nah, Pak Sigit, saya pindah ke Bapak. Jadi kan ada tadi penyampaian dari Pak Samar yang bisa saya tangkap bahwa, kalau ada beberapa masyarakat yang masih merasakan bahwa kebebasannya untuk berketuhanan tadi itu masih terbatasi oleh ego yang ada di sekitar, langkah apa kira-kira dan kemana kita harus pergi untuk mencari jalan keluar hal-hal macam ini? Monggo Pak. Oke. Ya memang apa disampaikan Pak Samar tadi berkaitan dengan kebebasan, terkait dengan berketuhanan. Memang kalau kita lihat tadi, jadi ada semacam tarik ulur antara masyarakat yang ada di dalamnya itu, kemudian juga secara pribadi memang itu merupakan suatu kebebasan. Memang dalam hal ini harusnya negara itu memberikan semacam perlindungan atau dalam bentuk ya otomatis dalam hal ini bagaimana konstitusi itu tentu saja sebagai pedoman. Tapi memang kalau kita lihat di dalam perkembangan sekarang, apalagi di era yang katanya digitalisasi, globalisasi dan sebagainya, bahkan bagi kalangan generasi milenial dan sebagainya, itu justru kemudian ada anggapan bahwa memang di dalam pelaksanaan terkait dengan
itu tadi perlindungan terutama bagi berketuhanan tadi, memang ada beberapa kendala di dalamnya. Jadi kalau kita lihat memang salah satunya muncul yang namanya kelompok minoritas, kelompok mayoritas dan sebagainya. Bahkan ada cenderung mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Dengan itu tadi sebenarnya karena memang ego yang tidak bisa dikendalikan, kemudian banyak mempengaruhi terhadap kelompoknya, yang otomatis ternyata di satu sisi juga merugikan kepentingan orang lain, di sisi lain kadang juga merugikan kepentingan kelompok. Jadi saya rasa dalam hal ini kalau kita lihat peran pribadi itu menjadi sangat penting juga. Ketika orang bisa menyaring informasi, kemudian mendapatkan informasi, maka tentu saja ini didasarkan pada keyakinan juga. Jadi ketika itulah maka peran negara menjadi besar di sana, bahwa kenapa? Yang jelas Indonesia kan beraneka ragam. Jadi kemajemukan itu yang memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalau kita lihat juga terkait dengan kebebasan di dalam beragama, kebebasan di dalam termasuk berketuhanan dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini negara berperan di sana karena kita sudah komitmen bersama bahwa kebinekaan ini menjadi satu pilar yang tidak bisa kita tinggalkan, maka ada peran negara atau peran pemerintah itu sangat utuh. Ketika dalam hal ini itu tadi yang jelas di dalam pelaksanaan ada yang kelompok minoritas kemudian didiskreditkan oleh kelompok mayoritas, kemudian ada hal tertentu yang kemudian arahnya ke SARA, arahnya ke agama dan sebagainya, yang kemudian menjadi konflik. Apalagi kalau kita lihat misalkan mendekati biasanya di menjelang pemilu pilkada itu menjadi sebuah komoditas yang banyak. Kemudian bagaimana ini agar terkait misalkan dengan pencalonan si A, si B ini bisa terhambat karena alasan itu tadi, misalkan minoritas, karena alasan kemudian tidak menghargai kelompok agama tertentu dan sebagainya. Jadi peran negara menjadi sangat penting ketika itulah konstitusi itulah di situ sebagai bentuk pedoman. Maka dalam hal ini sebenarnya para pendiri negara itu sudah benar-benar memikirkan jauh ke depan bahwa ini adalah memang akan banyak terjadi terutama di Indonesia. Karena memang kita tidak bisa terpungkiri kita adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang memang beraneka ragam. Tetapi ketika komitmen bahwa Pancasila, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi wadah yang tentu saja menjadi sebuah pilar yang tidak bisa kita tinggalkan, maka tentu saja inilah momen bagaimana konstitusi itu berperan di sana. Saya rasa itu maksudnya. Jadi konstitusi itu berperan. Ini tadi saya bisa menarik satu hal kecil. Satu hal kecil yang bisa menjadi besar jika itu ada kepentingan politik bermain. Tentang perlindungan terhadap minoritas tadi, Pak Samar, apakah itu sudah dirasakan ada? Apakah sudah perlindungan itu sudah sesuai yang diamarkan oleh undang-undang? Apakah masih ada dari masyarakat minoritas tadi rasa yang masih didiskreditkan semacam itu? Monggo. Minoritas, ya Pak. Minoritas dalam hal ini misalnya seperti dalam beragama, misalnya. Beragama ya. Mas kita seperti itu. Ya, maksudnya tadi. Ya. Yang saya tangkap seperti itu. Ketepatan orang melihat saya, orang melihat saya pasti saya adalah orang minoritas. Karena ketepatan saya beragama Buddha, di Madiun ini jumlah umat Buddha ya minoritas itu tadi sedikit. Saya di tempat kerja saya sendirian, yang Buddha hanya saya, maka pasti saya dikatakan saya termasuk kelompok orang minoritas itu. Bahkan sejak saya sekolah di SD, SMP bahkan sendirian, SMA berdua, perguruan tinggi berdua. Jadi saya pasti dilihatnya saya memang orang minoritas. Tetapi saya secara pribadi, ya kalau secara apa istilahnya bahasanya minoritas tadi, tapi saya secara pribadi
tidak merasa saya minoritas. Ya memang saya seorang penganut Buddhis yang jumlahnya sedikit. Tapi saya saya berpikir bahwa hidup ini bukan masalah mayoritas atau minoritas. Apalagi menggunakan tekstual agama. Bahkan saya ada satu waktu di Surabaya waktu itu ada teman satu kosan yang mohon maaf Pak Sigit sekarang Profesor Lutfi itu teman satu kelas. Temannya dia satu kelas mengatakan, Mas Samar itu Buddhis toh ke Mbak Lutfi. Iya, hari gini kok masih ada mahasiswa beragama Buddha. Kan heran tuh, ya enggak apa-apa. Memang ya kenyataannya memang sedikit, bahkan cuma berdua. Tapi saya juga boleh mengatakan hari gini kok juga ada ya mahasiswa yang tidak beragama Buddha. Kalau saya mengatakan seperti itu, maka saya tidak boleh. Biasanya gitu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan minoritas dan mayoritas dari sisi agama, iya itu bahasa mudah. Tapi di dalam kehidupan ini saya akan berpikir, berucap dan berbuat supaya harapannya bisa bermaslahat bagi diri sendiri, keluarga dan kapasitas yang bisa saya jangkau. Memang saya orang ya tadi katanya istilahnya orang kecil atau orang bawah tadi, tapi saya juga nggak merasa kecil, nggak merasa bawah. Ya memang kondisi saya sekarang di sini seperti ini, saya beragama Buddha, dianggap minoritas mungkin dipandang begitu, tapi apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, toh itu pertama kan untuk diri sendiri. Sekarang kalau saya punya berkat, kemudian saya berikan ke Pak Ogi dan ke Pak Sigit misalnya. Kemudian Pak Sigit, maaf Pak Samar, berkatnya diasto kundur saja misalnya. Itu milik siapa? Kan tetap berkat saya kan, kalau ditolak. Jadi itu juga saya kembali kepada saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan dan saya lakukan itu adalah milik saya. Jadi yang bertanggung jawab harus saya. Jadi kalau saya berpikir, berucap, berbuat yang tidak baik, ya saya yang punya paling pertama merasakan. Kalau saya berucap saja sekarang ini, paling pertama yang dengar adalah telinga saya. Ini yang selalu saya sadari dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau orang lain mengatakan memang bahasa mudanya dari minoritas mayoritas seperti kata Pak Sigit, bahasa umum saya juga bisa menerima. Tapi saya secara pribadi tidak. Istilahnya noreken lah saya tentang minoritas dan mayoritas. Tapi yang saya pikirkan sehari-hari adalah bagaimana saya bisa berpikir, berbuat, berucap dan berbuat demi diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Syukur-syukur bermanfaat bagi diri saya, tapi juga bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Itu yang paling harus kita lakukan. Sementara itu, oke. Mohon maaf kalau nggak pas ya. Siap. Ya, kayak ujian lagi. Semuanya pas. Jadi Pak Sigit ini menarik tadi. Iya. Jadi saya bisa teh telangnya juga pas. Monggo. Saya menarik ini. Jadi saya bisa menangkap seolah-olah stigma minoritas dan mayoritas itu stigma sebetulnya yang nggak perlu diucapkan di wilayah-wilayah umum ketika ada kampanye atau ada apapun ya. Karena saya menangkapnya seperti ini. Stigma itu selalu stigma minoritas dan mayoritas itu jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah kepentingan yang lebih besar. Ya, menurut Pak Sigit gimana? Kalau kita bicara mengenai stigma tadi, artinya stigma berkaitan dengan mayoritas minoritas. Memang kalau yang berbicara itu artinya yang kita memahami. Artinya sebagai tadi sampaikan Pak Samar, itu memang kalau beliaunya paham betul dengan keadaan, artinya dan merasa bahwa merupakan bagian di dalam masyarakat, kemudian dirinya itu kemudian bagaimana yang penting itu bisa memberikan manfaat pada orang lain, tentu saja nggak masalah. Tapi dalam hal ini kalau kita lihat kebanyakan orang di dalam masyarakat itu kan cenderung dangkal, Bapak. Ya. Jadi ini pemikiran yang dangkal inilah yang kemudian menempatkan posisi stigma ini menjadi sangat besar. Jadi ketika dalam hal ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang bergerak untuk kepentingan mereka, terutama kepentingan politik, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat memang ketika orang sudah bijaksana, artinya kalau secara keilmuan itu sudah mumpuni, saya rasa tidak masalah Bapak.
Tapi ketika kita bicara secara umum, masyarakat kita itu kan cenderung, apalagi yang berkaitan dengan pemahaman terhadap beragama, itu kan cenderung boleh dikatakan saya kalau secara pribadi menyatakan bahwa masyarakat itu secara awam, jadi masih awam. Jadi kalau orang pun hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahami itu. Jadi ketika itulah ada beberapa kepentingan yang itu menjadi dimanfaatkan. Ini yang menjadi bahayanya di situ. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari stigma mayoritas minoritas itu memang menjadi sebuah komoditas, terutama komoditas politik. Ini yang menjadi sangat berpengaruh. Jadi saya menangkapnya seperti itu. Iya. Oke. Jadi atau saya nyambung ya. Oke. Jadi betul yang dikatakan Pak Sigit. Jadi kenyataan di lapangan minoritas dan mayoritas itu adalah istilahnya bahasa mudanya berlaku. Masih banyak dipahami oleh masyarakat kita. Dan itulah yang dimanfaatkan terutama seperti tadi kalau pada saat pilkada sangat dimanfaatkan. Makanya kalau ini gak ada budaya ini bicara seperti ini ya mudah-mudahan ini banyak yang mendengarkan. Bukan saya promosi, banyak mendengarkan sehingga masyarakat itu pemahamannya menjadi meningkat. Ya, kalau kehidupan kita ini pemahamannya meningkat, kualitas hidupnya meningkat, maka tahapannya bukan hanya berpikir harga diri dan harga materi, tapi pada akhirnya nanti bisa berpikir sampai pada harga hidup. Nah sekarang ini orang juga banyak berpikir hanya harga diri. Oh dirinya kesenggol itu loh, mau nyawa ya ditalangi, ditatai. Orang mati, betul harga dirinya kesentuh. Nah pada harga diri itu kan di bawah harga materi. Harga materi masih di atasnya ada harga hidup. Dan kalau hidupnya tidak berharga itu loh, apa kalau kita mati terus bondodonya sing di ini banyak itu di bawah, kan enggak juga kan? Tapi kalau bijaksana karena berpikir harga hidup, maka bukan berarti saya melarang enggak boleh sugih, saya juga pengen kaya. Tapi kalau kekayaannya itu bisa bermaslahat untuk orang lain, mati yang dibawa apa jasa kekayaannya itu. Harga hidup atau nilai hidup? Harga hidup. Nilai itu nanti nilai hidup itu yang menilai kan orang lain. Kalau harga hidup itu kualitas kehidupan. Ini harga hidup saya ya berarti kualitas kehidupan saya. Nah ini yang tidak banyak dipikirkan, orang hanya berpikir harga diri, harga materi. Tangi melek dihitung aku sing rada bingung corona begini toh. Aku sesuk mangan apa kan begitu toh? Apa PPKM terus misalnya. Karena usaha sekarang itu dimakan besok. Nah, sekarang nggak ada usaha karena PPKM tutup kabeh. Akhirnya besok saya makan apa? Tapi kalau yang nilai ekonominya stratanya sudah agak di atasnya kan berpikirnya bukan bingung makan apa tuh, besok saya makan di mana kan begitu. Warung kono wes, rumah makan sana sudah, depot sana sudah. Dan yang ketiga ini, orang yang tata kehidupan materinya sudah lebih dari cukup bahkan berlebihan, jadi tata kemoralannya harus banyak belajar. Mikirnya, aku besok itu makan siapa kan itu. Jadinya lah coba. Harus jadi begitu hancurlah hidup kita. Mana ada harga diri, apa harga hidupnya di mana itu? Mau makan siapa? Larinya jadi semacam predator, hewan predator. Gimana bisa dimakan di situ? Makan siapa? Mengerikan sekali ya. Baiklah, di sesi pertama ini saya pikir cukup apa yang untuk membuka acara masyarakat bertanya tentang konstitusi. Kita akan sambung lagi sebentar lagi. Baiklah, kembali lagi kita kepada acara masyarakat bertanya tentang konstitusi. Di sesi kedua ini saya akan menanyakan tentang toleransi yang berjalan di negeri ini kepada Pak Samar. Bukan Pak Samar toh? Ya, jangan didobel ya. Didobel yang tidak kelihatan. Samar saja. Pak Samar saja. Dalam perspektif Pak Samar, apakah toleransi itu sudah berjalan dengan baik dan semestinya? Apa yang
yang dirasakan, apa yang terjadi, apakah sudah sesuai keinginan, kembali lagi dengan stigma minoritas tadi, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh minoritas. Ya, kembali lagi seperti yang dikatakan Pak Sigit tadi bahwa minoritas dan mayoritas, Ya. dan itu membumi pada masyarakat kita yang pada akhirnya dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok pribadi, kelompok maupun yang lainnya untuk kepentingan-kepentingan di pilkada. Nah, toleransi ini sendiri selama ini orang menganggap ya toleransi itu sudah bagus. Padahal menurut saya toleransi itu kalau tujuannya adalah kepada yang bukan bicara minoritas dan mayoritas, itu menurut saya lebih kepada apresiasi. Karena toleransi itu kan seolah-olah ya wis lah gitu. Ya wis lah dalam pengertian mayoritas kepada minoritas. Sehingga yang mayoritas ya wis lah. Walaupun sebetulnya tidak cocok ya toleransi lah ya wis lah. Jadi seolah-olah seperti itu toleransi. Tapi kalau apresiasi itu kan pengakuan. Nah, sedangkan sekarang karena yang paling didengungkan adalah toleransi. Nah, sisi lain fakta di lapangan itu untuk orang bertoleransi, bahkan apresiasi. Kalau apresiasi sebetulnya tidak berpikir apa-apa. Apa yang terjadi itu is okay. Tapi kalau toleransi ya itu tadi ya wis lah. Tak toleransi, tak apresiasi. Suatu keterpaksaan, seolah-olah seperti suatu Iya, keterpaksaan. walaupun sepersekian persen ada unsur itu, tidak 0%. Nah, apalagi ketika sekarang didengung-dengungkan toleransi, tetapi di sisi lain ada sesuatu yang dimanapun, kapanpun, persamaan itu ada, tapi perbedaan pasti juga ada. Nah, selama ini yang sering terjadi adalah orang mengenali tentang persamaannya. Coba lihat jagongan, misalnya saya dengan Pak Oki, dengan Pak Oki enggak, dengan Pak Sigit, saya yakin juga enggak. Tapi yang sering kita temui adalah kita ini kan agama kan sama, misalnya enggak bicara agama kan sama-sama menuju ke sana misalnya. Jadi cenderung kepada persamaannya. Padahal di dalam agama pun, karena di Indonesia ini kalau agama ada 6, di dalam 6 agama itu mesti ada kesamaannya, pasti ada bedanya. Nah, ketika ketemu samanya nggak masalah, sama podo gitu, ternyata kan begitu. Coba kalau ketemu bedanya, kaget kan? Karena kita jarang sekali berbicara tentang perbedaannya. Contoh kecil saja kalau bicara agama. Maaf Pak Sigit Muslim, saya Buddhis. Kalau saya bicara puasa, Pak Sigit ada puasa Muslim, saya ketepatan walaupun saya Buddhis, saya tahu karena apa? Ya karena Muslim mayoritas saya secara tidak langsung saya tahu. Saya juga tahu kalau Pak Sigit tidak dahar babi. Tetapi apakah Pak Sigit atau teman-teman yang lain tidak pernah tahu bagaimana sama-sama puasanya Buddhis bagaimana? Apa sama? Belum tentu kan? Sehingga ketika tidak tahu, kemudian tahu bisa jadi kaget bisa. Kemudian karena tidak tahu menganggap sama ya sudah. Akhirnya waktunya saya puasa tetap diundang buka puasa bersama misalnya. Padahal saya kalau puasa itu sore sudah tidak makan. Itu perbedaannya. Nah, kalau hal semacam itu kemudian makan misalnya, jelas Pak Sigit tidak dahar babi. Tidak mungkin ketika saya hari raya Waisak, yang Mas Budi juga datang, Mas Anto, semuanya saya undang, tidak banyak sih, paling teman-teman berdatang, tidak saya undang, berdatang ke rumah, hanya 300 orang atau berapa makan bareng. Tapi saya nggak ada menu babi di situ. Karena mayoritas teman-teman saya yang ada di situ ada dari Gada Parta, dari Gus Durian, dari yang lainnya banyak, dan mayoritas kan Muslim. Nah kalau saya menyediakan babi kan ngejak gelut jenenge. Nah itu. Nah itulah toleransi. Tapi saya mengapresiasi ya, itu memang keyakinannya sahabat kita yang Muslim, tidak dahar babi. Itu apresiasi kalau saya, itu baik itu. Apalagi dari sisi gizi ya baik, saya juga sedikit banyak tahu kan. Jadi sekali lagi, untuk bisa toleransi yang sejati sebaiknya tidak hanya mengetahui persamaannya, tapi harus tahu bedanya. Kalau sudah tahu bedanya, kemudian tetap melanggar, namanya ngejak gelut. Tapi kalau tahu bedanya, kemudian apa istilahnya? Itu tadi, saya tidak nyubi babi. Kalau saya jalan dengan teman-teman waktu SMA itu, naik sepeda pancal begitu adzan zuhur, teman saya belum mengatakan, Mar, aku tak leren sik sholat. Saya sudah mengatakan, namanya Marsudi waktu itu.
Mas Narji leren sih, saya memang wayai sholat dulu. Saya sudah mengucapkan seperti itu dulu. Wah, masjid berhenti. Yang ngomong begitu malah saya dulu. Maaf, bukan saya sombong pamer, nah ini contoh toleransi yang sejati pasti begitu. Apresiasi kan, karena saya tahu kalau waktunya sholat zuhur dan seterusnya. Nah, banyak hal yang di samping persamaan, perbedaan yang selama ini nggak kesentuh. Coba kalau itu disentuh dan kemudian diaplikasikan, saya yakin akan menjadi sebuah toleransi yang bahkan apresiasi. Jadi harapannya malah perbedaan itu harus dikemukakan di depan ya. Betul, biar saling tahu. Ya. Ketika sudah tahu kan tidak kemudian untuk dilakukan, tapi justru bagaimana sebaiknya. Contohnya tadi saya tahu kalau Pak Sigit tidak dahar babi karena Muslim, tidak mungkin Pak Sigit rawuh ke rumah saya supi babi. Kalau saya nyubi babi pasti jenenge tidak gelut kan gitu. Artinya tidak toleransi, bahkan tidak apresiasi. Justru yang diperkenalkan dari yang saya tangkap tadi, justru yang diperkenalkan harusnya perbedaan itu tadi. Iya. Karena kalau sama, Anda kata tidak tahu, oh ternyata sama, nggak kaget. Tapi kalau perbedaan, persamaannya nggak kaget. Tapi kalau perbedaan, gampang kaget. Apalagi yang gampang kagetan itu, kaget banget itu kan gitu. Jadi menurut Pak Samar ada sedikit kekeliruan dalam penerapan dari pendekatan di antara beberapa agama yang ada di enggak keliru. Nanti kalau saya salah aku dihukum mengungkap. Artinya itu menurut saya ini ada satu pendekatan yang sebaiknya kita bangun bersama. Pendekatan yang kita bangun bersama-sama. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi di dalam berkomunikasi begini ini salah satunya juga untuk membangun sehingga lebih yang sudah baik ini sudah menjadi lebih baik. Yang kurang menjadi menjadi lebih baik lagi. Ini sangat menarik. Saya suka ini. Hal baru. Jadi ada ternyata toleransi itu sesuatu yang perlu digeser maknanya. Seperti itu. Ada tanggapan dari Pak Sigit dengan pertanyaan yang sama? Benar apa yang disampaikan Pak Samar, bahwa sebenarnya kalau kita bicara toleransi, sebenarnya adalah di perbedaannya itu justru. Kenapa kemudian muncul toleransi? Karena ada perbedaan. Ketika kita kalau tidak ada perbedaan sama itu tidak masalah. Tidak perlu toleransi. Tidak ada perlu toleransi. Kenapa? Sudah saling tahu bahwa di dalam beragama masing-masing sudah tahu. Tapi ketika itulah muncul toleransi itu adalah bagaimana kita bisa mengenal perbedaan itu. Kemudian perbedaan itu karena itu sebagai sebuah keyakinan masing-masing individu, maka itulah kenapa konstitusi itu adalah hak bagi warga negara, itu adalah hak beragama, hak memilih dan sebagainya. Artinya inilah kenapa kemudian konstitusi itu menjaga, memberikan perlindungan. Jadi ketika adanya perbedaan itu kemudian sama-sama kita tahu bahwa perbedaan itu ya kemudian, maka itulah yang kemudian timbul yang namanya toleransi. Jadi kita menghargai terhadap pemeluk agama lain. Jadi kenapa perbedaan itu tadi? Jadi dan perbedaan itu memang secara konstitusi diakui, boleh, nggak masalah. Karena itu merupakan keyakinan dan itu hak setiap individu maupun sebagai sebuah warga negara. Dan negara itu kewajibannya melindungi masing-masing orang individu atas keyakinan tadi. Jadi kalau kemudian didengungkan intoleran, ini sebenarnya orang-orang yang memang itu tadi menurut pemikiran Pak Samar memang adalah orang-orang yang mungkin dia tidak paham. Justru yang dikedepankan itu bukan persamaannya tadi. Jadi bagaimana perbedaan itu kemudian kita bangun saling menghargai, saling menghormati bahwa masing-masing keyakinan itu punya aturan, punya pedoman sendiri-sendiri. Jadi ketika tadi misalkan Pak Samar misalkan punya pada saat hari rayanya kemudian mengundang dari berbagai kalangan, tentu saja Pak Samar akan menghormati. Artinya itulah toleransi di situ. Jadi sesuatu yang kecil inilah yang kemudian kita bangun bersama bahwa dalam ranah negara. Jadi kalau saya rasa kalau setiap orang punya pemahaman yang sama berkaitan dengan apa arti perbedaan, kemudian bagaimana cara kita menghormati perbedaan itu, kemudian bagaimana peran negara untuk memberikan perlindungan, saya rasa yang jelas konflik itu bisa kita minimalisir. Dan semuanya baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Sehingga bisa fokus berpikir bagaimana negara ini bisa lebih
maju. Iya, karena, lebih mensejahterakan. Pendahulu kita itu mati-matian sudah berkorban, bondo dunia nyawa itu kan waktu itu targetnya cuma satu merdeka. Nah sekarang kan sudah merdeka secara apa istilahnya, secara secara yuridis ya, Nah, sekarang tuh bagaimana mengisi malah mengengkel-engkelan, terus maring ngono tuding-tudingan. Nah, terus negara mau bagaimana ke depannya? Nah, maaf kok saya jadi seolah kayak orang negara wae. Saya kan orang kecil katanya. Tapi justru dari pemikiran kecil itulah Pak. Ketika itulah kemudian kita menjadi besarnya itu karena dari sesuatu yang kecil. Enggak mungkin yang besar itu dari langsung besar. Bagaimanapun juga selama kita menjadi warga negara sebuah negara dan diakui sebagai di dalam konstitusi, apapun yang kita bicarakan ya tetap masalah negara. Seperti itu. Di situ kan tidak disebut, di dalam konstitusi kan tidak disebut kecil atau besar. Iya, semuanya sama. Punya hak yang sama, punya suara yang sama. Jadi ini satu poin yang saya tangkap di sini di sesi kedua ini adalah bahwa justru perbedaanlah yang harus diterima di depan oleh semua masyarakat. Bukan mencari-cari persamaan dan harus dipaksa-paksakan secara sama seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Perbedaan itu. Kemudian perbedaan juga sekali waktu perlu saling disampaikan sehingga tahu gitu loh perbedaan. Ketika tahu perbedaan kan terus tidak saling melakukan tadi kan toleransi terjadi, bahkan apresiasi kalau. Tapi kalau misalnya pas kita tidak tahu puasa saya bagaimana atau saya tidak boleh makan apa. Kemudian ternyata Pak Sigit nyuguhi saya makan ketika saya sedang puasa itu, saya secara pribadi tidak akan mengatakan Pak Sigit gimana toh, karena saya sedang puasa. Ya tidak begitu bagi saya, karena memang Pak Sigit belum tahu. Untuk seperti ini saja kadang-kadang sulit loh. Gimana toh? Jadi seolah-olah kowe kudu kaya aku, kamu harus seperti saya. Ya nggak bisa toh, belum tahu kok. Ya aku tak belajar seperti Anda kan gitu. Nah, tetapi kalau sudah saling sering didiskusikan atau saling memberitahu, nah satu waktu masih tetap aja dilanggar, nah itulah yang menurut saya ngejak gelut tadi kan. Ini bahasa saya tapi bukan, jangan serius, pemirsa juga jangan serius, nanti saya ditiru gelut. Ini bahasa saya di sini gitu. Bahasanya seperti yang mungkin mudah bisa dicerna oleh masyarakat. Enggak, memang penyampaian macam ini harus sering dilakukan. Sehingga masyarakat ketika mendengarkan enggak kudu apa ngono kae konsentrasi malah bosen ke wong-wong ora gelem ngrungokne. Ayolah sesi kedua ini saya tutup sampai di sini dengan kesimpulan bahwa justru yang dikedepankan adalah kita menerima perbedaan-perbedaan yang ada itu lebih dahulu seperti itu. Oke? Kembali lagi kita di sesi 3, sesi terakhir. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Samar tentang harapan-harapan ke depan Pak, supaya di dalam kita bernegara ini menuju ke arah apresiasi terhadap semua pemeluk agama yang ada di negara Indonesia. Harapan-harapan kedepannya itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap yang dikatakan tadi. Saya menjadi enggan untuk mengatakan minoritas jadinya sekarang itu, karena seharusnya hal itu tidak ada kalau apresiasi itu sudah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat bernegara kita. Harapan-harapan kedepannya apa saja itu Pak? Nah, terima kasih Pak. Kalau pertanyaannya itu saya tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab harapan-harapan pemerintah maksudnya toh ke depan toh. Harapan-harapan dari harapan kita terhadap pemerintah maksudnya begitu toh. Harapan-harapan pemerintah terhadap harapan kita terhadap pemerintah. Apalagi seperti saya orang kecil itu kalau terlalu banyak berharap nanti malah stres sendiri Pak. Karena nggak akan sampai di sana. Tetapi
saya lebih berpikir bagaimana kita sebagai warga negara itu berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Saya orang kecil, mohon maaf, yang ketepatan saya berpenganut Buddhis. Pak Sigit pada bicara konstitusi, memang itu bidangnya Pak Sigit, doktor. Secara maaf, Pak Sigit secara akademisi jelas banyak mempelajari. Kalau saya undang-undang saja yang diamandemen belum baca. Nah, jadi saya lebih kepada bukan harapan saya terhadap pemerintah, tapi saya lebih berpikir kepada saya harus berpikir, berucap dan berbuat apa yang bisa berkontribusi terhadap bagian kecil dari pemerintah ini. Saya kan bagian kecil dari pemerintah ini. Bagian yang sangat kecil dari 270 juta yang sangat kecil, terus pokoknya tengu kayak. Tengu yang udahnya rakyat tok. Enggak apa-apa, karena saya juga tidak ingin diketahui dan juga tidak ingin dihilangkan. Artinya saya tidak ingin diketahui juga, artinya biar saya tidak ingin diakui, tapi saya juga tidak ingin dihilangkan. Saya juga ingin punya eksistensi, tapi lebih kepada diri saya sendiri terutama. Makanya di dalam Buddhis itu, kalau konstitusi negara kita kan undang-undang salah satunya ya Pak Sigit ya. Nah, kalau di dalam Buddhis itu ada satu hukum, karena di dalam konstitusi kan ada yang tertulis dan tidak tertulis kan. Nah, di Buddhis itu ada yang namanya hukum yang memang tidak tertulis, yaitu hukum Tuhan. Bagaimana tidak tertulis? Loh, Tuhan itu sendiri saja tidak bisa dibayang-bayangkan, kok terus nulis bagaimana? Apa ada sesuatu yang tidak ada atau tidak berwujud itu kok bisa mewujud sesuatu yang berwujud? Tapi karena ada sesuatu yang berwujud, tentu ada sesuatu yang tidak berwujud, itu kan bisa diterima secara. Nah, makanya di dalam Buddhis ada paham tentang hukum Tuhan. Ada 4 hukum Tuhan itu. Ada satu hukum yang mengatur tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi sak tekliwere tumbuh-tumbuhan yang ada di mana saja itu diatur oleh hukum Tuhan yang mengatur tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, bahasa mudanya dalam bahasa Pali namanya utu niyama. Niyama itu hukum, utu itu tumbuh-tumbuhan. Jadi hukum yang mengatur tentang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah bija niyama. Bija niyama, niyama itu hukum, bija itu adalah hukum tertib kosmis. Jadi matahari terbit dari timur, gravitasi bumi, itu semua diatur oleh bija niyama, hukum Tuhan yang bija niyama. Yang ketiga, yang 5 maksudnya bukan 4. Yang ketiga adalah cita niyama. Cita niyama adalah satu hukum yang mengatur tentang pikiran. Ini hukum Tuhan, jadi nggak ada kolusi gitu, asik, nggak ada kolusi. Disogok piro ora mempan kan gitu. Hukum yang mengatur tentang pikiran. Nah, yang keempat adalah kama niyama, yang bahasa umum sering disebut dengan karma, itu bahasa Sanskerta. Artinya perbuatan, hukum yang mengatur tentang perbuatan. Jadi ya semua perbuatan ini diatur oleh hukum Tuhan tadi, tanpa kolusi lagi-lagi. Dan universal, percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, suka tidak suka, itu universal, otomatis dia berjalan saja. Dia juga tidak butuh diakui, tapi juga tidak bisa hilang karena itu universal. Dan yang kelima adalah dhamma niyama, satu hukum yang mengatur segala sesuatu yang belum diatur oleh 4 tadi. Nah, itu yang menjadi salah satu pedoman kita terkait dengan hukum Tuhan yang kita pahami. Karena Buddhis memahami Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta dan mutlak. Orang Jawa mengatakan datan linairake, cedak tanpa singgolan, adoh tanpa wangenan, tan kena kinaya ngopo, datan wiwitan, datan pungkasan, piye lembayang di Tuhan. Pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian goalnya, udah sebenarnya saya selesai. Doa-doa yang waktunya habis. Yang terakhir adalah orang Jawa, orang umum mengatakan kawula manunggaling Gusti. Sebetulnya hidup ini esensinya adalah mencapai Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Makanya di Buddhis idealisme tujuan beragam Buddha itu satu adalah mencapai Tuhan, artinya kawula manunggaling Gusti. Dan yang kedua adalah harus memahami hukum Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau hukum karma perbuatan, hati-hati karena hukum Tuhan itu adil banget, nggak kenal kolusi gitu. Jangan karena nggak ada Pak Oki aku juga rokoknya Pak Oki, yang Pak Oki bisa disogok nih. Nggak bisa disogok. Di kamar mandi pun kita berbuat apapun, hukum Tuhan tetap berjalan.
Nah, kalau esensi ini bisa diterapkan, saya yakin hidup kita jadi tadi, harga hidup kita menjadi bisa lebih baik. Nah, saya etok-etoknya mengarah ke situ, walaupun ya sing ngapusi barang. Nah, kepepet ndak. Berusaha untuk tidak membunuh, berusaha untuk menghindari mencuri, berusaha untuk menghindari berzina, berusaha menghindari bom, berusaha menghindari mabuk, usaha. Jadi kita terus berusaha sampai nggak tahu sampai kapan saya ketua, biar kualitasnya meningkat. Cuman itu aja. Maaf Pak, oke. Nah, saya kok bicaranya kok ke sini. Nggak apa-apa. Ada sesuatu yang memang harus dibicarakan. Iya. Nah, yang ini saya ke Pak Sigit karena kaitannya dengan konstitusi. Nah, dalam hal ini Pak Sigit, langkah yang paling baik yang bisa diambil oleh pemerintah agar apresiasi yang disampaikan oleh Pak Samar tadi terwujud, itu kira-kira apa? Ini harapan kita kepada pemerintah Pak Sigit. Ini karena terkait dengan konstitusi. Kalau kita konstitusi, kita ini masyarakat dan berhak meminta secara konstitusional meminta pertanggungjawaban pemerintahan untuk melindungi segala apa yang kita pegang, segala apa yang kita punyai, dan segala apa yang kita percaya. Langkah-langkah apa kira-kira seperti itu? Ya, yang jelas kalau kita bicara dari aspek konstitusi, ya, bahwa ada hak warga negara, hak setiap individu itu terlindungi oleh negara. Artinya baik itu terkait tadi dengan beragama, keyakinan, dan sebagainya. Maka itulah peran negara menjadi sangat penting bahwa memberikan pengayoman, memberikan memberikan pelindungan yang benar-benar terhadap warga negara. Ya. Kemudian langkah-langkah apa? Jadi ketika bahwa masyarakat itu merasa haknya, kemudian merasa artinya terlanggar, maka itulah banyak ada sekali jalur-jalur yang memang bisa dilakukan berdasarkan konstitusi atau menyampaikan pendapat. Ini jelas karena juga di dalam Undang-Undang Dasar diakui. Kemudian juga penyampaian pendapat itu bisa melalui yang namanya secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya bisa melalui wakil-wakil kita di Dewan, di DPRD maupun di DPR. Kemudian juga melalui jalur, kalaupun di dalam kerangka itu kemudian tidak bisa, maka kita menempuh jalur hukum. Jalur hukum itu bisa dalam bentuk istilahnya gugatan di pengadilan. Kemudian artinya inilah bahwa sebenarnya negara itu memberikan semacam jalur-jalur yang memang sebenarnya sudah terutama diatur di dalam sebuah undang-undang dasar dan maupun di dalam undang-undang. Dan maka itulah hak-hak warga negara itu memang harus dilindungi. Jadi kalau kita bicara dari aspek konstitusi, memang negara itu benar-benar harus bisa memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Dan ketika itulah peran negara menjadi sangat penting manakala ada warga negara yang memang terlanggar hak-haknya. Jadi kalaupun dalam hal ini masyarakat itu bisa lewat jalur-jalur tadi. Jadi bisa istilahnya non litigasi maupun litigasi. Jadi jalur di luar hukum pun bisa diakui. Karena apa? Kalau kita bicara dari aspek Pancasila, asas musyawarah itu kan menjadi dikedepankan. Jadi ketika kita ada sengketa, kita ada konflik, maka sebenarnya bagaimana diselesaikan secara musyawarah. Jadi kalau kita bicara dari aspek konstitusi, kalau kita kembali lagi, sebenarnya ya founding father itu luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi memang sudah merencanakan ke depan itu luar biasa. Dari ketika perkembangan negara itu semakin pesat, maka sebenarnya konstitusi, tapi itu tadi konstitusi bukan sebagai sebuah harga mati. Artinya dalam hal ini karena itu juga buatan manusia, tentu saja juga tidak bisa abadi. Maka itulah kenapa kemudian di dalam perjalanannya itu ada yang namanya amandemen dan sebagainya. Itu kan mengikuti perkembangan. Jadi artinya dalam hal ini kita berpikirnya bahwa yang penting negara ada komitmen bersama dengan warga negara, dan kemudian warga negara merasa terlindungi. Dan secara kalau kita lihat bahwa tujuan negara kan di dalam pembukaan itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah dan sebagainya. Artinya apa? Dalam hal ini secara konstitusional negara itu punya kewajiban di sana sebagai sebuah penguasa.
Dan dalam hal ini warga negara juga demikian. Artinya ketika negara itu menjalankan tugasnya, maka warga negara juga harus menjalankan kewajibannya. Nah, maka itulah yang adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, itulah tentu saja harapannya mewujudkan yang namanya negara kesejahteraan, negara makmur dan sebagainya. Itu saya rasa kalau kita lihat bahwa itulah kenapa kita belajar konstitusi di situ. Jadi dari makna inilah tadi berbagai toleransi, kemudian bagaimana kita menghargai perbedaan, itulah kita sebenarnya ingin belajar bahwa kita ingin bahwa masyarakat juga harus tahu ini. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, segenap tumpah darah dan sebagainya. Karena saya satu Pak Sigit, maaf ya Pak. Yang amandemen, itu betul Pak Sigit. Amandemen tidak harga mati kalau satu waktu yang diperlukan. Sesuai di dalam beramandemen itu dibutuhkan satu kejernihan, kejernihan pikiran, kemudian juga keunggulan moralitas, kemudian juga keunggulan kebijaksanaan, sehingga amandemen itu betul-betul akan amandemen yang memang untuk melindungi semua warga negara. Nah, jangan sampai amandemen itu dibuat karena kepentingan. Tapi enggak lah. Kalau saya mau kepentingan nanti saya ngeritik. Bukan saya negarawanan, Pak. Saya hanya berharap saya yakin pokoknya kalau beramandemen, melakukan amandemen memang harus dilandasi dengan tadi moral yang luhur, kemudian pengendapan pikiran yang memang betul-betul jernih, ya paling sejernih mungkin, dan tingkat kebijaksanaan yang unggul. Kalau enggak, nanti hasilnya cenderung kepada kepentingan pribadi, karena memang manusia tidak lepas dari namanya keinginan, baik pribadi maupun keinginan kelompok. Gitu Pak Sigit. Iya. Nah, seperti Klub Pak. Iya. Kan asik tuh. Kita kan soulmate. Iya. Jadi ya dengan begini, dengan bicara-bicara macam ini kan ada titik temu yang bisa kita sampaikan. Paling tidak juga masyarakat juga bisa tahu bahwa sebetulnya yang diinginkan itu bukan toleransi, melainkan lebih kepada apresiasi. Saling menghargai. Ya, saling menghargai bahwa dia semua itu ada sebagai realita yang ada. Baik persamaannya maupun perbedaan. Ya, baiklah seperti itu ya. Jadi saya akan tutup sesi ini dengan sebuah kesimpulan bahwa yang diinginkan adalah dalam hal beragama itu adalah apresiasi, bukan toleransi yang basa-basi, apalagi toleransi yang dipaksakan. Saya pikir seperti itu. Saya berterima kasih kepada Pak Samar yang bisa datang sore ini. Saya berterima kasih kepada Pak Sigit yang selalu setia menemani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol saya ini. Selamat sore, sampai jumpa lagi di Garda Budaya minggu depan.